merayakan, kita berdoa, kita bilang kegembiraan lah ya, karena Yesus itu lahir. Ada nggak? Boleh deh cek deh, ada nggak Tuhan itu tanggal lahirnya? Nggak ada. Nggak ada. Bapak Nelson, nggak ada. Saya GPIB asli, saya tahu. Saya juga sudah dibaptis, juga sudah disidi. Ya, kematian Tuhan Yesus, kematian Yesus itu pun saya tahu tanggal berapa. Tuhan itu nggak mati. Tuhan Allah itu nggak mati. Allah itu cahaya. Tapi Yesus itu, ya, kenapa kita merayakan Paskah? Kenapa ada kematian Tuhan Yesus itu sendiri? Harus kita tahu. Kita nggak buat prahara, enggak kok. Ada kok. Di dalam Alkitab sudah ada terbaca. Sama benar kata Ibu Pendeta saya. Orang Kristen ya, duduk aja. Nyimak sebentar, habis pulang gereja, lupa. Gak ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Pendetanya juga bersama seperti Mbak ya? Sama. Karena kan gini, memang ada yang sama. Tapi kita kan aku di Jambi nih, kan pendeta kita kan tidak semua sama memang. Tapi kalau kita pindah ke tempat misalnya ke gereja Pak Nelson mungkin sama. Kok kita tuh ada pendetanya sendiri gitu loh. Mbak Cynthia, apa selama ini nggak banyak serangan ke Anda kalau Anda Kristen nggak menuangkan Yesus? Nggak banyak serangan? Loh, ya kan memang seperti itu. Kenapa harus diserang sayanya? Kan memang saya Kristen asli. Dan om saya kan pendeta. Buktinya hari ini Anda diserang oleh Nelson tuh. Nggak mungkin gitu loh katanya. Itu mah hak dia ya. Kan saya udah bilang berulang kali. Kenapa kita merayakan 25 Desember kelahiran Yesus Kristus? Bukan Tuhan yang lahir, tapi manusia gitu ya. Manusia yang lahir. Kenapa dia sudah menjadi Tuhan? Karena dia sudah naik. Makanya dia disebut Tuhan Yesus. Itu harus tahu. Tapi sejatinya Yesus itu bukan Tuhan. Sejatinya. Itu loh. Sejatinya manusia. Tuh. Bina kucing tidak bisa apa kata kemarin tadi ya? Apa itu loh pokoknya di hadapan sama dengan itu nggak ada. Kucing bukan domba, kucing dan lain-lain gitu ya. Bukan. Tapi kan saya udah bilang berulang kali ya. Di dalam Alkitab ya. Kejadian ya. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ikan, kucing, anjing, ular. Itu sudah ada. Sudah tercipta. Baca deh Kejadian 1 ayat 1. Oke, saya mau tambah sedikit satu menit lagi. Brother itu Nelson di sini cerita akidah itu Protestan. Semua akidah itu sama Jesus itu Tuhan. Itu saya ada data sekarang. Protestan ada 2 tip brother di dalam bumi. Protestan di dalam, saya mau kasih info. Protestan di dalam Jerman, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Latvia, Iceland, France, Switzerland, Scotland. Itu Protestan dan di sana tidak percaya Jesus Tuhan tapi utusan Tuhan, messenger of God. Ya kan? Ini kamu bisa lihat di dalam Wikipedia ada bukti juga. Dan church nama itu, apa itu church namanya? Tunggu dulu. All Saints Church, Wittenberg.
Nah, itu ada akidah seperti ini. Itu pusat Protestan, brother. Yang kamu cerita di sini Protestan tidak ada akidah seperti itu. Ada dua Protestan. Yang Protestan yang satu ada akidah seperti kamu. Yang Protestan yang lain, saya cerita dalam negara itu, ada akidah Jesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan ada akidah Bible itu firman Tuhan. Oke, Protestan itu beda tip, brother. Silakan lanjut. Nih, makanya kan benar kata si Mbak Lentera nih, Yesus itu anak Allah, benar. Bukan Allah Bapa. Allah Bapa itu tinggi. Dan gak ada satu manusia pun yang tahu Allah itu seperti apa. Pendeta saya juga mengakuin Allah itu, Yesus itu diutus, dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Kan sudah dibacain dari tadi Alkitab sama yang pertama, itu sama. Gak usah beradu debat, udah itu Alkitabnya sama. Gak ada berbeda. Mbak, saya boleh masukkan ke materi Boleh. dikit ya. Nanti kalian berdua yang menjawab. Lukas 6:12, Matius 14:23, di sana sama-sama itu Yesus itu berdoa. Gitu ya. Menurut Mbak Cynthia, kalau pantaskah Tuhan berdoa? Gini, kan aku udah bilang sekali lagi. Kenapa Yesus itu berdoa? Dia itu sedih. Ya. Kan sudah dilihat ya, ditonton ya. Kenapa Yesus itu berdoa? Dia itu sedih. Kok anakku seperti ini? Maksud saya gini, Mbak, posisi Yesus waktu dia berdoa, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Itu aja. Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Coba kita minta umpan balik ke Pak Bro Nelson. Bro Nelson, silakan ditanggapi. Yesus itu waktu berdoa, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia ke materi aja. Silakan. Dia adalah Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Begini, Ya, silakan. Yesus kan datang di dalam dunia ini kan dia sedang berinteraksi dengan umatnya. Oleh sebab itu dia mencontohi kepada umatnya bagaimana cara berdoa. Begitu. Bang Handi, yang Matius 15 nomor 24, Bang Handi. Bentar, Lukas 6 nomor 12 itu kan sendirian itu Dokter Andi. Silakan Ya. Dokter Andi. Iya. Tapi udah dijawab Nelson kok, Tuhan berdoa kepada Tuhan, nggak apa-apa, biarin aja dia. Nanti dibantah oleh Mbak Cynthia. Terusin aja. Ya lanjut, saya sudah jawab, lanjut. Udah jawab. Lanjut. Anda Mbak Cynthia setuju nggak Tuhan berdoa kepada Tuhan? Enggak. Lanjut. Enggak. Kalau Yesus itu mengajarkan berdoa, iya. Tapi tidak ada Tuhan ke Tuhan, nggak ada. Tapi Yesus nih. Ya. Yesus itu mengajarkan kita berdoa. Yesus itu berdoa ke Allah, ke Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa manusia. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi menurut Anda Nelson berbuat dia tidak tahu gitu? Bukan, maksudnya gini. Setiap kita melakukan, bukan berarti nggak tahu ya. Kenapa Tuhan berdoa itu? Karena Tuhan itu sedih. Kan saya udah bilang tadi. Loh, Nel, siapa yang turun? Oh ya, lanjut. Ya. Sedih dia. Kok anak-anakmu Tuhan seperti ini? Makanya dia berdoa, ampunilah dosa-dosa manusia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada nggak di Alkitab doa seperti itu? Ada ucapan Tuhan. Iya benar, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Benar. Itu nggak salah.
Sama, yang salah Mbak kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu ya. benar. Ya. Jadi Makanya kita makanya setiap hari kita tuh kayak gini lah, aku manusia nih. hmm, Kita kan komunikasi sama yang di atas Allah. betul. Sama kayak kamu, Mbak. Kamu ada Allah, sholat, komunikasi. Kita juga sama. Apakah saya disebut Tuhan? Ya enggak dong. Gitu ya? Ya. Apakah kita disebut Tuhan? Enggak. Begitu Tapi juga sama aku nih, Yesus. benar. Sama ya. Iya. Yesus itu adalah anak Allah yang berdoa. Sama kayak kita manusia. Kan sudah ada. Pendeta juga sudah bilang ke saya, ke semua manusia. Umat Kristen sudah ada. Kamu cari 1000 pendeta itu sama ngomongannya. Saya bukan manusia, kecuali saya, ya Tuhan, aku mau berdoa. Terus kita ngampuni itu siapa? Tanya. Iya benar, Yesus itu mengajarkan kita berdoa, mendekatkan diri kita ke Allah. Nih kalau misalnya kita, kayak masnya, maaf nih ya Mas ya. Kalau misalnya Mas sesat nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bentar. Terusin Mbak. Kita meminta maaf, Salam. Nanti kita Ya, komunikasi. Ya Tuhan, maafkanlah segala dosa-dosaku yang sudah apa yang aku perbuat. Jadi kalau Anda berdoa langsung ya, nggak perlu perantara ya. Nggak perlu perantara Oke. orang mana. Emang ada di Islam ada nggak perantara? Nggak ada, langsung Mbak. Nggak Langsung. ada. Nggak ada. Kristen bilang ada, lonte nggak ada. Itu mulutnya binatang. Jangan ditanggapi di bawah, jangan dibaca Mbak. Oh, Jangan ditanggapi itu di harus bawah. tahu. Itu harus tahu ya. jangan Karena nanti kena Kristen, banned Mbak gini, Sintianya saya. ya, Kristen biarin itu aja. mengajarkan kita baik. Nggak ada kita mengajarkan yang sesat, nggak ada. Saya tidak ada perantara orang tua, tidak perantara orang lain. Saya berdoa sendiri. Nggak Sama perlu Allah. media, nggak perlu patung, nggak perlu gambar Nggak gitu ya perlu, Mbak. nggak perlu. Karena saya bukan Hindu. Mungkin Hindu iya. Kalau Dia kalau dia Buddha ada mungkin iya. Saya ya bukan. ada Saya media dia, ada Kristen. media kalau ya. Ada media dia. Iya ada medianya sendiri. Kok saya nggak ada. Oke. Baik, Makanya kita kita kembaliin dulu ke Nelson ya Mbak. Nelson, lu boleh. harus bertanggung jawab. Kenapa lu mengatakan Yesus Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Ada berapa Tuhan kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Lu harus memperjelas ini dulu. Statement lu nih. Lu lagi deh, silakan. Jadi begini, Bang Andi, saya sudah katakan tadi bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia kan sedang menjalankan soteriologinya untuk penyelamatan umatnya. Kenapanya soteriologi apa? Soteriologi Apa itu? itu penyelamatan, ya. Istilah Menurut baru saya ini, Bro. ya Apalagi penyelamatan. soterologi. Ya, ya. Nggak apa-apa, Menurut itu saya istilah dia. Terusin. Saya jawab ini kok Bang jangan Rosin jangan Nggak apa-apa, saya moderator berhak menyela dikit, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Ayo. Jadi Yesus sedang menunjukkan bagaimana cara berdoa kepada pengikut-pengikutnya yaitu umatnya. Jadi kan tadi saya sudah menjawab sudah berulang kali. Nah, pertanyaan ini diulang-ulang lagi. Makanya tadi saya katakan, ada pertanyaan ketika saya menjawab ada jawaban yang mungkin tidak bisa dipahami atau mungkin tidak puas, ya kita tidak bisa untuk memaksakan itu. Karena keyakinan seseorang di dalam kitabnya dia itu tidak bisa kita akan pahami. Tidak akan bisa kita untuk memaksakan dia seperti ini. Sama halnya tadi saya sudah katakan bahwa Bang Handi ketika menjelaskan itu lalu kemudian saya bilang tidak bisa begitu Bang Handi. Begitu juga dengan saya. Kan kita kan masing-masing punya perspektif. Ya kan? Paradigma kita masing-masing dalam keyakinan. Itu yang makanya tadi. Tapi Makanya stop dulu, saya potong. Tapi malam ini lu dapat batunya diinjilin sama Mbak Cynthia lo.
bukan masalah batunya. Ini kan tadi saya bilang, masalah pertanyaan ini kan sudah di luar jalurnya itu. Kan makanya kan dikatakan mengenai Kristen. Saya memahaminya dari Kristen keyakinan kita. Bukan yang dia pahami, dia pahami. Kalau memang dia pahami seperti itu, oke silakan. Tapi jangan bilang tidak benar kepada Kristen yang lain. Nah, bagaimana sebaliknya kita bilang kalau Anda tidak benar? Jadi kalau memang itu tidak benar bagi Anda, silakan Anda pelajari terus. Dan terus menggali secara biblika. Ini kan kita lihat konteksnya. Nah, begitu juga dengan saya. Ketika Anda katakan, oh itu, saya tidak akan katakan bahwa itu salah itu. Tidak. Kan saya jawab sesuai dengan Alkitab. Oke, saya salah lagi. Logis nggak menurut Anda, bro? Logis nggak kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Logis nggak? Nah, ini kan kalau kita berbicara logika, kan tadi saya katakan, di mana Yesus ada dalam dunia, kan dia lagi berinteraksi dengan umatnya. Ya, dia bukan berarti logis kalau lalu dia bilang Tuhan bercerita dengan Tuhan. Karena itu tidak logis. Tapi ini kan dia lagi sedang mempaparkan. Saya jawab sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab, sesuai dengan apa yang menjadi biblika ini secara hermeneutik. Penyebarannya. Ya. Mantap. Iya. Maksudnya secara penyebaran di dalam keyakinan keimanan kami. Makanya tadi saya katakan, jika saya paksakan ini Bang Handi untuk seperti itu tidak bisa. Kan saya tidak bisa memaksakan, harus begitu, salah. Enggak. Saya kan tidak pernah bilang begitu. Oh salah. Saya tidak pernah bilang, oh, Muhammad, oh salah itu. Tidak pernah saya. Saya dalam diskusi, saya selalu katakan, oh iya, oh begitu. Lalu selanjutnya itu saya akan membenahi, saya akan mencari, menggali. Oh betul kok, di dalam pelajaran mereka seperti ini. Ya, saya akan pelajari juga dalam kitab saya. Apakah benar? Itu kan namanya diskusi. Di sini saya tidak framing, cuma saya melihat dari kata-katanya itu, konotasi katanya, seolah-olah itu seperti itu. Nah, itulah saya katakan tadi, ini namanya diskusi. Ada yang bisa kita jawab sesuai dengan keinginan Anda, ada juga yang tidak sesuai. Karena itu menyangkut keimanan, menyangkut kitab yang diyakini. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Oke, jadi di sini baru masuk ya, Mas Kores, Mas Rasid, bahwa ini ada saudara kita nih, saudari kita Mbak Cynthia, beliau Protestan, tapi dia nggak percaya Yesus Tuhan, Yesus itu utusan ciptaan. Nah ini Pak Nelson ini agak sedikit sepertinya ada petir di siang bolong, kok bisa ada Protestan nggak percaya Yesus Tuhan, itu kan masalahnya. Ya, terusin lagi Mbak Cynthia, nanti boleh nanti ada Muslim membicara satu ya. Boleh ya. Sebenarnya gini sih ya, maaf ya sebelumnya. Memang ini adalah terjadinya perdebatan antara Kristen ke Kristen juga. Ya, ini yang Mas Satya harus tahu ya. Jadi banyak yang tidak mengerti sebenarnya. Apa sih itu Yesus, saya bilang gitu kan. Saya bilang lagi, Yesus itu adalah anak Allah. Ini pendeta Eratus Sabdono juga mengatakan juga. Sama. Ya, betul. Anak Allah itu bukan berarti dia Allah, tapi dia adalah utusan, dia hamba kalau menurut kami, betul ya? Kenapa gini? Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena Yesus pernah menyembuhkan satu orang buta. Tuh. Makanya dia disebut Tuhan. Itu disama dengan Tuhan. Oh Tuhan. Nah kan, kenapa Yesus itu, kok bisa ya Yesus itu membagikan 5.000 roti, yang ada kan cuma 2 ikan sama 2 roti, kok bisa 5.000? Makanya di situ disebut Tuhan. Tapi sejatinya Yesus itu adalah manusia yang menghapus umat manusia. Makanya inilah terjadi perdebatan. Bukan berarti gereja Protestan tidak bilang itu Yesus Tuhan. Ada memang sebagian.
Tapi memang sebagian lagi menyebut Yesus itu adalah anak Allah, bukan Tuhan sebenarnya. Coba deh Bang Nelson deh nonton deh itu yang film Tuhan Yesus, Yesus deh atau Allah deh, itu kan ada tuh beredar tuh di YouTube tuh. Oke. Ada kok beredar. Nggak beredar kok itu film itu. Kenapa? Oke. Assalamualaikum. Tuhan. Waalaikumsalam. Nanti Tuhan. oke Mbak Cynthia, boleh Muslim satu ya. Boleh juga nanti ada Ustaz Bang Ali, ada Pak Rashid. Bang Kores dulu deh. Ini ada dua teman Kristen kita nih. Satu Protestan, Yesus itu utusan ciptaan. Bang Delson juga, wah enggak, Yesus bukan ciptaan, dia Tuhan. Silakan Bang Kores masuk. Ya, aku cuma mau tanya aja ke Nelson ya. Nelson, yang Maaf, saya potong dulu. Bahwa kalau boleh, kalau mau kasih naik diskusi gini, harusnya itu kalau bahwa misalnya contoh kasih naik Kristen yang memang, karena ini bukan perdebatan, harus diskusi. Jadi kalau kasih naik, Iya. naik itu yang Islam, kalau yang Muslim, yang Muslim semua yang naik. Walaupun saya Kristen, supaya begini, ada arah pertanyaan, jadi supaya tidak ada perdebatan itu. Kalau Ya, aman. kalau mau berdebat, Aman, ayo. Nelson. Karena Biarkan ini kan gue bertanya. berdebat secara pribadi atau secara apa, mari intern. Jangan begitu. Ya. Jadi kalau naik di sini paling bagus, kalau saya paling suka lebih baik Muslim yang naik semua, supaya kita diskusi bagus, ada lawan arah. Oke. Begitu. Ya udah, aku mau nanya ya sekarang sama Brother Nelson nih. Ini untuk Kristen yang tipe Cynthia begini, Sister Cynthia begini, yang tidak percaya Yesus Tuhan, itu selamat nggak itu? Masuk ke kerajaan sorga nggak yang begitu itu? Silakan. Halo? Iya, Halo? lanjut aja. Baik, saya jawab pertanyaan dari Bang Pasra. Bang Pasra ini, Kang. Ya. Pasra. Oke. Saya jawab dari Bang Pasra tadi. Kalau di luar Yesus bukan itu Pasra. Hah? Perah. Oh iya. Bukan Pasra. Perah. Iya. Oke, Bang Pra, maaf. Jadi di luar Yesus tidak Iya, selamat. Sekali lagi, di luar Yesus tidak selamat. Oke, itu saja. Lah, dia kan percaya Yesus, tapi tidak sebagai Tuhan gitu loh. Itu selamat nggak yang kayak begitu? Silakan. Tidak. Kamu tahu dari mana saya selamat? Maaf atau ya tidak? si Cynthia ya. Kamu pernah lihat saya? Maaf ya, maaf banget. Nggak selamat si Cynthia. Makanya nggak selamat. Saya kan ini ya, jadi kan nggak tahu saya itu. Ngapain saya membagikan anak yatim? Ayo. Nggak bisa kita gini ya, kasih tahu sama semuanya ya. Apapun yang kita lakukan di dunia, kita nggak cuma Tuhan sama kita sama semua, Tuhan yang tahu. Gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Coba saya mau tanya deh. Ada yang tahu nggak maksud 5.000? Tuhan memberikan, Yesus mendoakan 5.000 roti dibagikan ke umat-umat Kristen atau ke umat-umat yang lainnya. Ada yang tahu nggak artinya apa? 5.000 roti. Ada yang tahu nggak? Promosi. Yang nggak tahu. Bukan 5.000 roti, 5 roti 2 ikan. Jangan diputar. Makanya Nggak ada Yesus membagikan 5.000, 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang gitu. Jadi itu tandanya mujizat. Kalau Mbak Anda percaya Yesus, Mbak Anda bisa selamat. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya kan? Jadi Mbak ini tipe aliran yang baru. Ikut Pak Erestus ya? Ya, makanya saya lagi salah. 5 roti ya, 5 roti doang. Iya, Ada yang jangan tahu diputar. nggak? Hati-hati. Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Nggak ada yang tahu kan? Artinya itu mujizat.
Iya, tanda mujizat. ya kan harusnya tahu 5 roti 2 ikan. Makanya gini, tapi kenapa mereka itu tidak tahu? Misalnya gini Nah, contoh, yang kita lebih nggak tahu lagi ini kalau si kalian Cynthia ada dari kapan? Aku pengen tahu ya si Cynthia ya. Maaf ini Hmm. langsung aja ke intinya. Si Cynthia ini dari kapan tidak jadi Kristen tapi tidak menuhankan Yesus? Dari kapan? Baru itu kayaknya. Loh, kok kan dia dibilang bukan menuhan? Ya ampun Tuhan, saya kan dia dibilang saya itu Kristen dari lahir. Nah, Kristennya dari lahir. Dari kapan tidak menuhankan Yesusnya dari kapan? Dari lahir juga atau baru-baru? Silakan. Yang bilang nggak tidak menuhankan ya ampun Tuhan. Yang tidak menuhankan itu siapa? Kan saya bilang Ah, Yesus itu adalah anak Kaget Allah. gue. Kan saya udah bilang tadi. Kuat kali suruh gue. Kaget. tuh kembali kepada Kristen yang benar tuh. Jadi, loh, jadi gimana? Yesus itu untuk si Cynthia? Enggak, dia bilang. Kaget. Ah, Ngomong ke Loh, saya kan udah bilang tadi. ini kan. gimana nih cewek nih satu nih? Assalamualikum. Iya, iya. Ada nggak? Gak, dia itu Tunggu, saya aliran ketawa baru, dulu, ya. Pak. Host, Pak, Saya host, ketawa. moderator semuanya sudah. Pak, ini benar itu dia, mereka ini aliran baru. Gini. Bukan, gini Pak Fel, saya Iya. bantu Gini, Cynthia, saya bantu Kan Cynthia. udah saya Cynthia tadi bilang ini, tadi. Cynthia ini bernarasi yang Ah. maksudnya Yesus tetap Tuhan. Kita tanya aja Ah, langsung biar makanya saya bilang kita tadi, kan gini maksudnya kita arti tanya dia langsung, 5.000. kita tanya Tadi langsung. sudah didengar. Roti itu apa? Tadi Kak maksudnya Cynthia, 5.000 roti Kak itu Kak apa? Cynthia. Ustadz Ali. Iya. Kalau dari Oke. Cynthia ini bukan, Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya Oke, kita utusan. tanya sekali lagi. Nah, Tapi tadi kata Cynthia. siapa tidak menuhankan katanya? Tadi Iya. bilang gitu dia. Makanya kita ulang. Wahai Cynthia, Yesus Tuhan atau bukan? Gini, makanya dengar dulu. Makanya gini, kan aku udah bilang tadi ya. Tadi kan udah dengar ya sama-sama ya. Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan, bukan Yesus itu Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Karena dia pernah menyembuhkan orang buta. Kan sudah dibilang dari tadi. Ya sekarang pertanyaannya gini, pertanyaan Makanya Bapak. disebut Coba saya tanya. Yesus Saya itu tanya ke adalah anak Cynthia. anak Cynthia Allah. mengakui. Enggak, aku yang nanya, Fel, aku yang nanya ya, bentar ya. Cynthia, ini siap-siap ya. Apa? Anak Tuhan bukan? Iya, Ya anak Tuhan lah. Kan dia bilang, aku anak Tuhan bukan? Coba. Aku Tuhan. bentar, Anak- Bang Kores, itu suaranya kenceng banget. Jangan terlalu dekat itu, apa nggak kedengeran semua. Oh ya udah. Anak Tuhan bukan. Nah, gitu. Aku anak Tuhan. Ya, Anak kalau anak Allah. Iya, kalau anak Tuhan bukan. Tuhan, bukan Allah. Bukan Tuhan. Nah sekarang Kan kalau gitu anak manusia bukan manusia dong. Lah, kok bukan manusia? Gimana sih? Pertanyaan kamu jangan Nang ning dibolak-balik. ning nang ning nung. Semua sudah nang ada ning, kok. ning, nang ning. Ayo loh. Jadi mau gimana nih? Ayo. Kan udah Gue malah dibilang, Yesus itu malah gue adalah jadi bantu anak Kristen di Allah. sini. Gimana ini? Enggak, makanya istilah anak Tuhan itu enggak ada. Kan udah dibilang berulang kali. Gini aja, gini. Cynthia Istilah anak percaya Tuhan itu. perjanjian baru nggak? Cynthia, kamu percaya perjanjian baru atau kamu percaya Percaya. cuma? Kalau kamu percaya kan berarti kamu meyakini Yesus itu Tuhan, apa enggak? Kamu percaya Yesus itu Tuhan Ini atau makanya saya bukan bilang, Tuhan? Kan udah dibilang. Kan di kitab kan ada. Kenapa Sekarang- terjadinya disebut anak Tuhan? Jadi Sekarang gini, Yesus itu Tuhan. sekarang pertanyaannya langsung to the Harus point ke tahu. kamu. Jangan kemana-mana. Kamu percaya Yesus itu Tuhan apa enggak? Itu aja titik. Kalau percaya katakan ya, Enggak. kalau tidak katakan tidak. Karena Enggak. Yesus itu bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Mantap. Kamu Yehova, Unitarian atau Kristen? Hah? Kamu Yehova. Kan saya Bang udah bilang Sidik, saya datanya di Tuhan. Matius ada Bang Sidik ya? Oh Yehova ya. Berarti Gimana? Oh, Yesus ya. Saya ini kan Datanya Matius. Kristen Protestan asli. Yesus berkata, aku hanyalah utusan. Biarin nanti aja dulu dia selesai Kan saya dulu. udah bilang saya ini GPIB. Iya. Apa itu GPIB? Gereja Saya Protestan ini Kristen Indonesia Barat. Protestan asli. Gereja Protestan Oh. bagian barat. Kapan tuh denomnya baru buka? Kapan tuh?
Kok kapan gendongnya? Pertanyaan kamu kayak masuk akal. Saya ya udah dari Jangan ketawa saya dong, dari HKBP awalnya baru pindah ke GPIB. Sebenarnya sama. Ah, tuh dulunya sempet gini. Udah berapa tahun pindah dari Kan saya bilang HKBP gini. ke GPIB? Udah berapa tahun? Iya benar. Saya berubah itu ya dari 15 tahun. Karena kenapa? Di HKBP itu kita bilang itu satu banyaknya dia itu vokal grup tuh banyak banget mereka di sana. Jadi tidak pemberitaannya itu Injil Tuhan itu nggak ada, sebagian aja. Makanya saya pindah ke GPIB karena sedikit di sana. Oh, Ya, basa-basa kecewa benar, karena basa-basa. kebanyakan nyanyi ya? Karena kan Kecewa karena kebanyakan nyanyi gitu ya? enggak. Jadi, Nah, kan saya udah bilang saya ini sebenarnya Batak, tapi saya ini bukan Batak kayak ortodok, enggak. Berbahasanya enggak, tapi saya tuh sudah berpindah-pindah. Jadi bahasa Batak saya ada, tapi tidak tidak sekuat Batak di kampung. Itu makanya saya pindah, mama saya pindah, papa saya pindah. Gitu. oh jadi sekeluarga pindah ke GPIB, asalnya HKBP jadi Iya, GPIB gitu ya? Iya, Oh, saya Boru Sirait. oh, ya bagus lah. Untuk kami yang Muslim ini progres ya, selangkah lebih maju gitu. Meninggalkan Yesus Kenapa? Tuhan menjadi Yesus bukan Tuhan gitu kan. Itu sudah terjadi selama 15 tahun. Gini, kan makanya itu Apa? saya nggak bilang merubah itu nggak ada. Tapi kan saya udah bilang Hah? Yesus itu anak Allah, bukan Tuhan. Tadi begini ya, Mbak Cynthia udah mengakui Yesus itu utusan, Yesus itu ciptaan. Udah diakui tadi kok. Udah jangan ngasih Iya, ulang-ulang itu, lagi. iya benar. Yesus itu makanya saya bilang kan tadi udah dengar kalian di sini. Bukan yang aku ini tuh Bang Handi ininya gitu. Dia ini aku pengen tahu ditegesin itu dia ini dari kapan gitu menjadi Kristen yang tidak menuhankan Yesus dari kapan kan Usia gitu. 15 tahun tadi dia bilang ya. Oh. Ya udah kalau Kan gitu. saya udah pindah, orang tua saya kan pindah. Kenapa? Nah, kenapa saya pindah? Karena banyak terjadinya satu vokal grupnya terlalu banyak di KBP. Kedua, pamer harta. Boleh deh kalau nggak percaya kalian lihat di HKBP pamer Jangan, harta Kak semuanya. Cynthia, itu anjing semua. menurut saya itu terlalu tidak objektif ya. Nggak perlu dibahas Nih, seperti itu. ya makanya kan saya kasih tahu. Makanya kenapa saya pindah, saya ingin mendalami lagi gitu loh. Karena kan kalau di HKBP itu kan sedikit sekali firman Tuhan. Oh, Cynthia kalah ini gitu ya. Kalah harta gitu di sana ya. Kalah gitu. Atau gimana? Enggak, saya nggak kalah harta, kan harta saya ini Allah. Oh. Emang ada Oke, saya aku nanya terakhir harta sekarang saya ya ke banyak? Enggak, tadi soalnya itu pada pamer harta gitu. Loh, kenapa nggak bersaing aja kan keren. Nah, sekarang aku mau nanya ke Nggak siapa perlu namanya? pamer Ke harta. Brother Vel. Ya udah. Brother Vel, untuk Kristen yang tipe begini itu masuk kerajaan sorga atau enggak? Oh enggak, yang pasti enggak masuk lah. Oh, enggak masuk ya. Iya, karena kan tadi udah saya bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi dia gini Bang Fel, dia baunya berbeda dengan yang menyembah Yesus sama yang menyembah Allah. Baunya Mbak Cynthia. Ya lanjut. Apalagi gini Pak, mohon maaf ya, kalau kita imannya ditaruh di atas dasar batu karang,
pada akhirnya kita berpindah-pindah. Kayak tadi kan beliau sampaikan, beliau masuk sana, masuk. Nanti kalau dapat cobaan di HKBP, di gereja yang baru, keluar lagi. Nggak cocok Bang Fel, sama pendeta, pindah lagi. Bang Fel, Ada teman umat yang ya, nggak merasa lebih kaya atau lebih kalah bersaing, pindah lagi, cari yang nyaman. gini Bang Padahal itu Fel, kan sebenarnya tantangan pelayanan. Iya, Pak. lebih baik Bang Fel kan mendapatkan kesempatan nih untuk Silakan menjelaskan Ustaz Ali, silakan. ya, saya rasa Bang Fel ini punya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman yang benar menurut Bang Fel kepada Cynthia. Coba ditanyakan dulu tentang Tritunggal. Mungkin Cynthia belum paham Tritunggal. Coba Bang Fel tanyakan kepada dia. Saya diam aja. Ya mungkin Bang Ali udah ngomong tuh, Pak, Mbak Cynthia dengar ya apa? Yang Mbak Cynthia pahami tentang Tritunggal itu apa? Silakan dijawab. Mbak Cynthia. Saya akan bilang gini ya. Ya. Halo. Ya sebentar. Ya silakan Mbak Cynthia, silakan, nggak apa-apa, santai aja Mbak. Ya lanjut. Ya jadi kalau kami kan, saya sama Pak Nelson ini mungkin sepakat ya bahwa Yohanes 1 ayat 1 tuh sudah dijelaskan di situ. Bahkan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi sebenarnya Iya, atau jangan-jangan Mbak Cynthia ini juga tidak percaya. iya, Yesus yang Jangan-jangan Mbak datang. Cynthia Iya. juga tidak percaya Roh Kudus itu Tuhan. Hanya Iya. jangan-jangan Mbak Cynthia tidak percaya Roh Kudus Ini Tuhan. sekarang. Hanya Bapa saja yang Tuhan. Tritunggal itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tuh, akan tahu. Ya, mau kalian pindah agama pun itu juga kekristenan. Ya, tapi tadi kan Mbak nggak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tadi Mbak bilang bahwa Makanya kan Yesus Tuhan itu karena mujizatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah nabi yang terlalu menurut Mbak, siapa saja yang mampu membuat mujizat yang dahsyatnya seperti Yesus? Misalnya Lazarus yang mati dibangkitkan, orang buta disembuhkan, banyak mujizat, air berubah menjadi anggur, ya kan? Menurut Mbak Bang Fel, apakah tadi Mbak Cynthia itu cuma, ya sebentar, Bang Fel tadi Mbak Cynthia tuh ngeliat Kejadian 1 ayat 1 aja, di situ Yesus, makanya dia percaya sama Allah gitu. Lanjut Mbak Cynthia. makanya saya bilang Atau iya, gini Mbak Cynthia, saya bantu tanya aja biar lebih menjurus. Mbak Cynthia agak lebih besar suaranya. Menurut Mbak Cynthia, Iya, dari tiga pribadi Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang Tuhan yang mana? Allah Bapa. Dah jelas berarti. Iya kan Bang Fel? Iya. Memang ini ada Mbak Cynthia sekarang gereja mana? Gereja Pak Erastus ya? Bentar Bang. Ya, Ikut gereja Pak siapa? Pendeta gembalanya siapa? Halo? Dia Marga Sirait sih. Oh. Pendeta Sirait di sini namanya Pendeta Sirait. Tapi sinodenya ada nggak? Ada sinodenya. Ya memang. Ya udah aku sekarang yang nanya lah. Silakan. Si Cynthia, kalau untuk Kristen yang menganggap Yesus Tuhan itu masuk neraka atau masuk surga nantinya? Entar dulu Res, ini ada pertanyaan harus dibalikin ke Bang Fel juga. Nggak adil Bang Ali, nggak enak. Pertanyaannya nggak adil, harus ditanya dulu ke Bang Fel, yang mana yang Tuhan, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yang adil dong pertanyaannya. Bang Andi, saya lagi mewakili mayoritas Tritunggal, Bang Andi. Nggak bisa diajak. Iya, aku juga. Bang Fel, tadi Mbak Cynthia kita kasih pertanyaan ya. Yang mana yang Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Dia bilang adalah Bapa. Menurut Anda yang mana yang Anda sembah di situ? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bang Fel. Itu Tuhan, Tritunggal. Loh, yang mana? Bapak, Putra, tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Oh, tiga Tuhan dia. Mbak Cynthia satu Tuhan. Tiga Tuhan. Hah? Itu bukan tiga Tuhan, tiga saksi. Loh, yang mana ini? Yang gimana ini? Bapak, Putra, dan Roh Kudus adalah Yohanes 1 pasal 5 ayat 7.
3 saksi di surga. 3 saksi, benar. Itu pertama Yohanes, bukan Yohanes. Pertama Yohanes kalau tidak salah. Enggak, ini Iya, Bapak. 1 Yohanes. Ini Trinitas kan Jadi, ada. gini Pak Handi, udah nyambung. Kalau baca kejadian tadi malah ketahuan juga. Iya kan? Enggak, ini dulu Bang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Jadi gini Pak. Nah, yang mana yang Tuhan? 3 Pak. Berarti Tuhan 3. Iya. Enggak Tritunggal, 3 di Lah. dalam 1. Nah, gimana ini Mbak Cynthia? Bingung Anda ini. Mbak Handi Makanya ini kan masih- udah tahu, tapi mau tanya terus ya. Gitu. Ya, Jadi terusin. Tapi aku belum tahu, Bang Handi, itu yang Tritunggal. dia mengutuskan rohnya. Karena sebenarnya Allah itu hakikatnya roh adanya. Tapi Allah menunggal menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Yohanes 1 ayat 7. Dan firman Nah, itu telah Brother Vel. Iya. Nah, siap ya. Ini aku nanya nih. Siap. Tritunggal. 3 dalam 1. 3-nya siapa aja? Kita TikTok ya. 3-nya ini siapa aja? Di mute kok di mute? Waduh. Pak Nelson. Jadi ketawa mulu. Harus Coba. diulangi. Ya. Brian Nelson mungkin dibantu. Iya, sudah jelas itu dalam. Halo? Iya, masuk. Iya, oke. Sudah jelas itu dalam Alkitab itu sudah tertulis Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu. Oke. Jadi 3-nya tuh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satunya siapa? Satunya itu tidak penyebutan secara kepribadian itu satu itu, tapi di dalam satu unsur itu mereka disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya, yang 3-nya kan. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam siapa? Mereka adalah satu. Iya, di dalam siapa? 3 dalam 1 tuh di dalam siapa? Di dalam Allah. Jawabannya. Allah Iya, mereka iya. Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tadi penyebutannya. Jadi Allah punya 3 pribadi. 3 pribadi. Kalau begitu Allah ini nama, bukan gelar. Bukan. Buar, mind blowing. Bukan. Selamat datang di Saya kebenaran. Kan saya jawab bukan begitu. Loh, terus gimana? Gimana coba? Maunya gimana? Saya jawab kan tadi saya bilang di dalam diskusi saya jawab sesuai dalam Alkitab kami. Ya. Gelar itu mereka itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, berarti 3 nama di dalam 1 gelar. Bisa ya? Bukan begitu. Duar, mind blowing lagi. Ayo. Nih aku kasih tahu Itu deh, aku bukan kasih tahu. begitu, bukan Allah, bukan di dalam satu nama. Nama yang diberikan Bapa itu kepada itu dia sudah mengenal dia sedang memperkenalkan nama yang diberikan kepada Yesus. Oke. Tapi mereka mempunyai fungsi masing-masing. Iya, kita ulang ya. Kan saya Kita ulang jawab. ya. Jawab dulu baru habis itu kan makanya ada pertanyaan. Silakan ada dijawab dulu. Oke, Jawab dulu. kan pertanyaannya kita masih konsisten ya. Pertanyaannya satunya ini siapa? Kan gitu. Satunya ini siapa? Makanya kan tadi persepsi di dalam makanya saya jawab. Satunya boleh. itu adalah satu. Ya, Dalam- siapa namanya? Ya Allah. Allah kan? Ya udah kalau thank you, terima kasih. Akhirnya diakui juga namanya Allah. Allahnya Tetapi punya dalam 3 pribadi. kebenaran itu yang dinyatakan di dalam Yesus, yaitu tuh Yesus. Gimana? Mbak nggak boleh gitu. Yesus Nggak boleh ketawa, yang Mbak. dinyatakan Saya juga mau oleh ketawa. inkarnasinya. Iya. Yesus ini yang 3 atau yang 1? Forest, aku bantuin. Boleh dibolak-balik, Bang. Kalau makanya saya bilang begini, kalau Tadi saya dibilang jawab, nama nggak mau, oke. Ya. Dibilang gelar nggak mau. Maunya apa? Oke. kalau abang Forest, Elohim. saya menjawab. Sebentar. Kalau Pak. sesuai Pak Richard. dengan apa Pak yang menjadi Richard. jawaban kami, Sebentar. Pak berarti Richard. Sebentar, abang Pak Ki. tidak bisa juga paksakan apa yang menjadi keimanan dan keyakinan kami.
Ini Jadi bukan kalau memaksa, ini bertanya. Kalau maksa, namanya ini ya. Kan gitu kalau maksa. Ini bertanya. Makanya benar, makanya kan tadi saya jawab sesuai dengan pertanyaan, jangan dibolak-balik. Ya udah, kalau Jadi, tiganya kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita sepakat. Tadi Iya. namanya siapa? Nah, satu ini namanya siapa? Tadi dibilang Allah. Ya udah. Tidak ada penyebutan satu ini namanya siapa, tidak ada. Tadi kenapa Jadi dijawab kalau Allah kalau gitu? Tadi dijawab Kalau Allah, apa kenapa? pertanyaan Kepleset. Tidak ada penyebutan begitu. Kores, Penyebutannya coba tanya. Silakan Bang Ali. Aku Iya. segitu aja udah. Terima kasih untuk performance. Sebentar, Silakan Bang Ali, silakan. Kores, tanyakan hal yang sama kepada Mbak Cynthia. Gini. Nah, silakan. Begitu. Kores yang nanya ke Mbak Kores yang Cynthia. tanya ke Bang Cynthia. Pertanyaan yang sama berikan ke Mbak Cynthia coba. Oke, ya. Aku ulangi pertanyaannya. Si Cynthia mengimani Tritunggal. Ya. 3 dalam 1. Tiganya siapa? Iya, mengimani. Enggak. Allah. Semua tetap Tiganya Allah. satu. Nggak ada yang berbeda-beda, satu. Iya, Allahnya satu. Yang Satu tiga siapa sampai aja itu namanya? adalah Allah. Oke. Yang satu ini Allah ya. Ya Allah. Yang tiganya siapa namanya? Bukan Tiganya begitu siapa? pertanyaannya, Res, ke Cynthia. Bapak, Ya Putra, dan Roh Kudus. Gini, Bapak, Putra, Ya, dan silakan. Roh Kudus. Yang mana yang Anda Tapi tuhankan? tetap satu adalah Yang- Allah. Ini Mbak Cynthia pertanyaannya. Ya Allahku Bapak. lah. Aku mengimankan Kristenku adalah Allahku. Oke, jadi Tuhannya Allah bukan Ya Yesus. Kenapa harus bingung? Nah, itu Karena jelas, Allah Mbak itu Cynthia. satu, Jelas, bukan 1000. jelas dia. Saya udah bilang dari tadi. Jadi siapa Iya. yang menciptakan Saya bumi, udah Mbak bilang dari Cynthia? tadi. Allah itu nggak 1000, satu. Apa? Satu. Oke. Dia bilang, Terima kasih. maaf nih, aku ngomong ya. Saya mau tanya Mbak Cynthia, Saya ngomong. Roh Kudus, Ini saya Roh ngomong. Kudus itu Mbak Cynthia, Roh Kudus bagi Mbak Boleh. Cynthia itu apa? Roh Kudus itu sama dengan Allah itu, gak ada bedanya. Kan saya udah bilang, Allah itu satu, nggak 1000. Gitu loh. Mau kalian pilih pun ini nggak ada. Coba ya. Coba aku Nggak elaborasi ya. berbeda. Saya Si Cynthia, aku coba. Ya. Kores. Boleh. Lepas dari itu saya mau nanya ke Nelson ya. Iya. Nah, aku coba pengen elaborasi. Kalau misalnya nggak 1000 ya, kalau misalnya nggak 1000, kan udah ada 3 tuh, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus 977-nya 997-nya lagi siapa aja namanya tuh? Allah, nggak ada bedanya. Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah gitu. Tuhanku. Ya udah lanjut. Aki sini silakan. Nggak ada berbeda-beda. Pak Nelson. Apa bedanya? Bentar Pak Cynthia. Pak Nelson, cek. Ya lanjut. Ya. Saya lagi. Oke. Saya sih Pak Nelson, katanya ini di dalam Bible Bapak itu Tuhan jadi manusia ya, betul? Iya. Ya, oke. Tapi nyatanya Allah ini bukan manusia, Pak. Gimana itu? Loh, Ada di dalam Bible Bapak juga. Nah, terus gimana? iya, tapi ini kan dalam inkarnasi di dalam Alkitab ini, dalam Inkarnasi. iya, dalam perjanjian baru kan itu dia inkarnasi. Dia datang ke Jadi dalam bagaimana ini, Pak? Katanya Tuhan jadi manusia, tapi nyatanya Sang Pencipta ini bukan manusia. Jadi kontradiksi atau gimana, Pak? Memang benar. Ya dia kan Bang Nelson memang kasih ilmu ini, Bang Nelson. Kasih ilmu sotorologi. Kasih ilmu gitu. Sotorologi. soteriologi. Itu yang tadi ini. Begini, Bapak. Begini, Bapak. Di bilangan 23 nomor 19 itu, ya. Allah itu Sang Pencipta itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di dalam Hosea 11 nomor 9, ya. Allah Sang Pencipta itu bukan manusia. Nah, kalau kita masuk di dalam Matius 5 nomor 7 sampai 20, di sini sudah jelas sih sebenarnya, Pak. Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus datang untuk jadi dia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Nah, di sini, Pak, ini bukan cuma hukum Taurat sampai kitab para nabi. Bilangan 23 nomor 19, Pak, dan Hosea 11 nomor 9 dan 2 Tawarik 6 nomor 18. Di situ kalau di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta, Pak. Apalagi di sini Bapak mengatakan ini Tuhan telah menjadi manusia dan ada di bumi gitu loh. Jadi ini bagaimana, Pak ini?
Padahal Yesus datang di Matius 5:17 sampai 20 itu dia datang bukan untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi, Pak. Itu yang tertulis itu kan 2 Tawarik 6:18, Bilangan 23 nomor 9, Bilangan 23 nomor 9, Hosea 11 nomor 9 itu kan kitab-kitab para nabi, Pak. Gimana, Pak? Afwan Bang Sidik. Bang Sidik. Saya rasa ini momentumnya lebih tepat kita naikkan dosisnya ke Mbak Cynthia. Kalau Pak Nelson sama King Richard ini memang tiritung sejati. Oh, oke. Ini ya, Bang Handi ya, Bang sama Aki Koresh. Ini lebih tepat kita ingin mengulik lebih dalam bagaimana pemahaman Cynthia ini. Saya bilang ya, Kalau saya pribadi ingin mendengarkan ilmu soterologinya Bang Nelson. Tapi gini, sorry. Saya potong dulu ya. Ini saya kasih tahu ya. Itu sebenarnya saya mau ketawa sih sebenarnya. Yesus itu tidak ada reinkarnasi. Dari mana ceritanya? Itulah. Di Kristen tidak ada yang namanya reinkarnasi. Dari Inkarnasi. mana ceritanya reinkarnasi? Yang adanya reinkarnasi itu ada kok nggak Hindu, Buddha itu. Bukan reinkarnasi, Mbak Cynthia, inkarnasi. Reinkarnasi digunakan itu pada itulah apa namanya. Tapi di Alkitab nih tidak ada yang namanya apa tadi katanya itu? Lupa aku. Tapi inkarnasi. Di Alkitab dinyatakan Tuhan Allah jadi salah kan. Yesus itu Soterologi. Allah ke dunia. Yesus itu diutus Allah dilahirkan dari anaknya Maria, ibunya Maria. Tapi Ustadz Ali, kalau kita lihat Cynthia ini, dia memang udah mengakui Yesus hanya utusan gitu loh. Dan iya, dia itu sih satu poin dari situ sih. Tapi masih banyak juga kan gitu, misalnya tentang Paulus. Tetapi Pak Nelson ini gitu loh, Pak Nelson sama Pak King gitu kan. Jadi poinnya di situ Pak King, Tuhan jadi manusia tetapi nyatanya, jadi sini kan Allah menjadi manusia, tapi nyatanya Allah bukan manusia, gimana loh itu Pak? Nah, itu dalam Bible Bapak loh. Udah pingsan. Enggak itu Bang Handi itu ilmu sok tahu logi apa gimana Bang Handi? Silakan. Karena memang gini ya, memang pendeta saya juga ngomong Yesus itu adalah utusan Allah. Itu enggak ini sama. Yesus adalah utusan Allah. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia menyembuhkan yang buta, yang sakit. Makanya disamakan dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Mana ada sih Tuhan berdoa sama Tuhan? Ada nggak sih Tuhan itu punya tanggal lahir? Ada nggak? Nggak ada. Yesus aja lahirnya 25 Desember. Kenapa adu debat? Itu aja intinya. Dengar tuh Pak Nelson, Pak King Richard. Yesus itu anak Allah yang dilahirkan. Dia salah kalau ditinjau dari segi metode soterologi nggak begitu. Saya belum nyambung Bang Handi. Apa sih soterologi tadi? Itu dari Pak Nelson Ustaz. Itu Bang Ali. Dari Pak Nelson. Itu ilmunya Dari Pak Nelson tadi katanya. Pendeta. Ekskatologi. Membahas tentang ekskatologi, tetapi penjelasannya nggak masuk di ekskatologi gitu loh. Gak masuk. Dia maksudnya ini Bang Ali, maksudnya dia tadi tuh mau ngomongnya ini soteriologi. Soteriologi itu akar katanya dari sotera. Sotera itu juru selamat. Sotera bahasa Yunani. Cuman tadi dia ngomongnya soterologi gitu loh. Nah, soterologi ilmu asal soto dong kalau kayak gitu. Tadi ada ekskato loh. Saya ngomong soteriologi. Saya ngomong soteriologi, bukan soterologi.
Wah, Dengar keren baik-baik sekali. tadi. Soterologi, bukan soterologi. Itu tentang misi. Ya, enggak, Bang Nelson. Ya, Tentang Bang, penyelamatan. tadi yang bawah, Gitu. yang bawah dengernya sotologi gitu. Ya, Oh, kan? itu Udah, makanya udah. pasang telinga baik-baik. Udah dibetulin, dimaklumi udah dibetulin. Ayo, ayo, gantian, ayo. Ayo, mau Pasang bertanya apa? baik-baik. Gantian. Ini kan begini, Iya. diskusi. Mau nanya Jadi apa? bukan debat, Bang Host. Ini Iya. diskusi bukan debat ya. Tadi kan Bang Host yang Iya. bilang saya. Iya. Diskusi. Jadi bukan Oke, masa saya debat. kembalikan Saudara, ke Bu topik Sinta. ya. Begini Pak King, ini Bu Cynthia juga Kristen. Tapi beliau mengakui bahwa Yesus itu utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Pendapat Pak King bagaimana? Gimana? Yesus adalah utusan menurut Iya. Cynthia. Iya, Dia bukan Tuhan, bukan. tapi dia Kristen. Betul. Wah, Wah, jangan terguncang. wah. Terguncang. Dengar, bukan terguncang. Prinsip pondasi dasar kekristenan itu Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, berarti ya Anda bukan Kristen pengikut Yesus sepenuhnya. Begitu, karena Anda masih meragukan Yesus itu adalah Dia anak pengikut Allah. bapaknya Yesus, Pak King. Cynthia itu pengikut Iya. bapaknya Yesus. Berarti Anda bukan Kristen jadinya. Oke, kasih kesempatan Bu Cynthia menjawab. Iya. Jawab Bu Tunggu dulu, Cynthia. Jangan dijawab mengaku dulu sama Kristen. Bang Silka itu. Jangan mengaku Kristen kalau enggak ini Pak King mengaku juga, Pak, Yesus jangan adalah panjang. Tuhan. Jangan panjang-panjang juga, jangan diulang 3 kali sekalian. Iya, Kenapa? oke, silakan jawab dulu. Ya. Silakan Mbak Cynthia. Anda bukan Kristen loh kalau Yesus bukan Aduh, Tuhan. kan tadi saya udah bilang. Kan saya udah bilang. Astaga Tuhan, kan sudah ada di Alkitab loh. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Makanya disebut disamakan dengan Tuhan. Kan sudah ada di ininya kan sudah ada kalian nonton di apa tuh namanya di TV atau di video di kaset-kaset ada. Apalagi yang harus didebatkan. Oh, jadi hanya Ada karena Yesus contoh. menyembuhkan orang sakit, Anda mengatakan dia Tuhan atau bukan Di Tuhan, Alkitab begitu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak. Contoh ginilah Bapak ya. Bapak berdoa sama Tuhan. Ada hubungannya. Maksudnya berdoa kepada Tuhan? Nah, Bapak aja bingung. Enggak, gini Tidak aja. ada. Cynthia kalau Saya anak berdoa Tuhan. seperti doa makan, ya kan? Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini dengan penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Biarlah makanan ini bermanfaat bagi tubuh Berdoa kami, kepada Tuhan. siapa? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Anda enggak begitu ya doa terakhirnya ya? Ya enggak. Jadi enggak Bukan memakai Pak kata itu. King. Cynthia maksudnya Pak Bu Cynthia ini diambil di dalam Yohanes 17 nomor 1. Yohanes 17 nomor 1. Iya, Nah, demikianlah bunyinya? kata Yesus, lalu ia menengadah ke atas ke langit dan berkata, "Bapa." Ah, itu dia berdoa kan gitu. Itu Yohanes 17 Pak. ayat 1 ya. Iya. Terus? Nah, iya dia berdoa kepada Bapa. Jadi dia bukan Tuhan. Ya, itu yang kata Cynthia itu kan Pak Cynthia ya. Jadi gini, karena Pak Yesus King, Pak berdoa kepada Tuhan. Karena dia kalau dia berdoa kepada Tuhan berarti dia Tuhan bukan Tuhan ya. Masa Gini, berdoa Pak pada King. diri sendiri gitu kan? Pak King, biar Pak King lebih jelas memahami Cynthia, saya tanya kepada Pak King. Betul kan? Dalam Tritunggal Pak King kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana? Semuanya Tuhan Allah. Oke, Tiga sip, dalam sip. satu. Ya, cukup di situ dulu. Sekarang saya tanya ke Cynthia. Kak Cynthia, dalam Tritunggal ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana Kak Cynthia? Allah. Allah Bapa. Udah ngerti Oke, ya, Pak King? berarti nggak mengaku Yesus gitu ya? Siapa Nggak mengaku bilang? Yesus. Yesus hanya utusan. Yang diakui Yesus hanya utusan. Yesus Tuhan. Yesus utusan ya, Yesus. Karena ya sudah sudah jelas. Pendeta sudah ada Yesus. yang menjelaskan. Saya luruskan sedikit, Mbak Cynthia. Jadi Yohanes 17 nomor 3 itu maksudnya Mbak Cynthia, engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus utusan gitu. Mbak King, silakan.
Begitu ya, ya, ya. Oke, nggak masalah itu pendapat pribadi. Tapi kalau inti kekristenan, pondasi dasar kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya kan? Ya, seorang pun tidak sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Yesus yang akan datang menghakimi orang yang hidup dan mati. Di Al-Quran juga mengatakan, Isa adalah yang pertama, yang pertama, istilahnya apa? Kalau ada saya tampol Anda bawa menguasai dunia dan akhirat. Iya kan, betul nggak? Sorry kalau salah. Mana bahasa Nabi Isa adalah yang bahasa menguasai di situ? Aduh, kacau. Tidak, maksudnya gini, tapi intinya begitu. Nabi Isa adalah yang istilahnya apa sih? Orang? Udah nggak ada datanya, coba aja. Coba. Kalau Anda, karena di situ Bapak yang mau bertanya. Berkuasa di dunia dan di akhirat, ada itu. Ada. Coba Anda, berkuasa. Anda kan orang Islam. Coba jelaskan hadis itu. Bukan hadis, di Al-Quran memang. Iya, coba. Silakan. Diam dulu, King. Wajihan fid dunya artinya terkemuka. Terkemuka maksudnya. Oke, diam dulu. Betul kan? Apa arti terkemuka? Orang yang utama pilihan Tuhan seperti para nabi-nabi di dunia dan di akhirat kan? Makanya dikatakan wajihan fid dunya, ketika dia hidup di dunia, dialah yang terkemuka di masa itu. Wa fil akhirah, maka ketika dia dibangkitkan di akhirat, dia bersama golongan para nabi terkemuka. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu kalangan para nabi, syuhada, siddiqin. Itu maknanya. Iya, tapi gini, kan hampir sama. Apa gini? Bahwa dia akan datang menghakimi orang hidup dan mati kan? Mana datang menghakimi? Begitu, siapa yang ada nabi bisa menghakimi orang hidup dan mati? Mana datang menghakimi? itu di Kristen kita, dia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Begitu. Dalil itu maksud saya. Jadi apalagi ada kok dia nabi kayak begitu. Dia menguasai akhirat juga kok. Iya kan? Jadi kalau Anda meragukan, berarti Anda bukan apa yang menguasai akhirat sudah dijelasin tadi, kamu jawab aja. Bawa data kamu nggak tahu tentang udah dijelasin, mau ngengong-ngengong lagi. Bawa aja datamu, ditanya gitu loh. Data apa itu sudah katakan. Mana Yesus mengatakan dia itu Allah? Mana dia mengatakan? Kamu bawa data, nggak ada datamu. Mana di dalam Al-Quran menyebutkan itu? Ayo. Udah dijelasin tadi. Tunggu ya, kita buka ya. Saya buka ya. Ya, tunggu. Santai aja sih. Iya, santai aja. Terus apa lagi? Iya. Bukan kamu nggak udah dijawab gitu loh. Ini manusia mau ngemis-ngemis ayat. Iya, mau ngemis-ngemis, kamu malu kamu ya. Kok kamu gimana sih? Untuk apa Anda mengambil ayat Al-Quran untuk menjadikan Yesus Tuhan? Itu untuk apa? Apa? Bawa Al-Quran. Untuk apa Anda mengambil ayat Al-Quran untuk menjadikan Yesus Tuhan? Nggak cukup ayat Alkitab untuk menjadikan Yesus Tuhan. Tuhan, saya tidak bilang di situ di Yesus ada Tuhan di Al-Quran, tidak, tapi dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul kan? Akui dulu ya, Yesus dan Nabi Isa sama. Sepakat ya? Kenapa? Yesus dan Nabi Isa sama ya? Dua pribadi, tapi sama tapi beda pribadi. Pribadi karena begini, di Al-Quran dan di Alkitab berbeda. Ya. Satu pribadi beda cerita sama, gitu maksudnya. Beda pengajaran. Beda cerita. Iya, beda cerita juga. Iya kan? Ya udah, alhamdulillah sama loh. King Richard walaupun begini sama loh katanya loh. Bagus, alhamdulillah. Ya, lanjut. Tapi beda. Iya, beda ini pekerjaan di dunia, pengajaran di dunia. Beda pekerjaan, satu PNS, satu apa? Ya di situ kan dia sebagai utusan saja. Kalau di Alkitab jelas dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oh, kerjaannya Tuhan. Kak Cynthia, yang Richard diam dulu, Richard. Sebentar, Kak Cynthia. Jangan dulu dibacakan, biar si Richard ini mengerti. Kak Cynthia tolong jawab saya. Bagi orang yang menyatakan Yesus Tuhan dan menyembah Yesus itu menurut Kak Cynthia benar atau salah?
Ya salah lah. Kan kita menyembah Allah, bukan menyembah Dor, Pak Yesus Richard, itu kan Dor. anak Anda Allah. salah. Salah Iya, Tuhan. Tunggu dulu. Kalau salah doang masih belum puas aku, Bang Ali. Aku dikit lah. Si Cynthia. Kalau misalnya yang menyembah Yesus sebagai Tuhan ini itu masuk neraka atau masuk kerajaan sorga? Kamu tahu dari mana kita menyembah Tuhan Yesus itu masuk surga, masuk neraka? Iya, ini Itu kan pertanyaan. amal kamu. Ini pertanyaan Kan dari amal Brother kamu. Kores, Kak Cynthia. Kalau orang tidak menyembah Bapa langsung, tidak menyembah Tuhannya Yesus, tapi malah menyembah Yesus, itu hukumnya apa? Kenapa harus ada hukuman? Saya tanya. Oh, ya sip, oke diambil. Masih aman. Jadi masih aman. Yang mau menganggap Yesus Tuhan masih aman. Masih aman. Masih bisa masuk sorga versi Cynthia. Lanjut. Cuma salah saja ya, cuma salah. Cuma salah. Iya. Nih, aku bacain ya. Di sini kan sudah ada tertera nih ya. Karis Yonatan dan Tom Jodes. Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, tepat tahun 754 dalam penanggalan Roma. Lahir di Bethlehem menjelang kematian Herodes Agung. Itu sudah ada ya. Ia dibesarkan di Nazaret, sebuah kota kecil di bagian utara provinsi Galilea. Dari sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Itulah bapaknya Yesus, Daud. Masa? Iya, masa Bapaknya Yesus Daud. Siap. Daud atau Yusuf sih? Ya kan memang ada di sini ada bukti. Daud dan Maria kan. Daud dan Maria. Nih, Daud umat dan Maria. Kristen meyakinin seorang tunggu bentar. Umat Kristen meyakinin seorang gadis perawan dari kota Nazaret bernama Maria dikunjungi seorang malaikat bernama Gabriel. Sang malaikat ini berkata kepada dia bahwa sang gadis perawan ini akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, yang adalah anak Allah. Titik. Itu sudah ada. Apalagi? Ini sudah ada loh. Pada saat itu Coba tadi aku dengan Yusuf dari Nazaret. Tunggu. Tadi tuh kayak ada bapaknya Yesus tukang kayu. Sorry. Sis. Ya. Aduh Tuhan. Kan sudah dibilang tadi. Mana itu? Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, tepat tahun 754 dalam penanggalan Roma. Lahir di Bethlehem menjelang kematian Herodes Agung. Yang dibesarkan di Nazaret, sebuah kota kecil di bagian utara provinsi Galilea. Iya. Sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Oke. Itu Yesusnya atau bapaknya? Ya bapaknya kan dibaca tadi bapaknya ya kali. Oke, bapaknya Yesus tukang kayu. Nama bapaknya siapa? Aduh, capek saya jelasinnya. Oh ya udah nggak apa-apa, ya. Sip. Lanjut. Saya sampai lo jelasin ini panjang kali lebar. Aduh, Iya capek udahlah. loh. Jadi gini. Kores ya. Di sini nama bapaknya Yesus saja Yusuf, Cynthia masih bingung di situ. Betul, Jadi dia masih masalah kebingungan di sini. Ini Cynthia. Betul. Maksud itu dia dasar itu loh, keturunan Daud. dasar sekali loh. Itu diajarkan kita dari kecil. saya Diajari belain siapa dia Bunda nih. Maria, siapa Yusuf, ya, siapa Nabi Daud, siapa itu dasar sekali. Ini saja Cynthia udah salah loh, dia disebut Daud. Tadi kan kalian dengar semua kan? Nah, di sini kan jadinya malah jebakan gua dimakan King Richard kan. Sekarang kalau Yesus bapaknya Yusuf, masa Yusuf di sorga? Kok Yusuf di surga? War. Jadi mana Mind blowing. Yusuf dikatakan Yesus di surga? Yusuf bapaknya Yesus bukan? Bukan Bapak yang itu maksudnya, Bapak Allah, Bapak yang di surga. Mind blowing. Anda ini bikin putar-putar nih Kores. Selamat datang di kebenaran. Saya masuk. Kalau Anda, saya sudah tahu kalau pertanyaan menjebak begitu. Aduh. Begini ya, Pak. Oke. Begini saya jawab.
Silakan dijawab. Mulut kiper. Kak Cynthia, gini Kak Cynthia. Udahlah, nggak Kalau bisa lah Cynthia, kalau mau jadi Anda jadi gini, patokan standar Kristen Cynthia itu salah besar. Cynthia aja nama iya. bapaknya Yesus saja, Yusuf dia sudah nggak tahu, dia bingung. Kok nggak tahu? Jadi Dia benar. jangan Anda Maksud bertanya dia jauh itu keturunan kekristenan. Daud. Gitu. Richard, Tadi penyebutan yang Richard. apa yang ada dalam dunia ini, bukan penyebutan keturunannya ini, nenek moyangnya. Daud saja Udah. perjanjian lama, masa di perjanjian baru ada. Ya udah, gini sekarang Kak Udah, Cynthia nggak balik usah. tanya kepada Richard sama Nelson. Kalau Yesus adalah Tuhan, terus adiknya Yesus itu adik Tuhan dong. Coba tanya ke mereka. Iya, keturunan Tuhan. Punya adik gimana sih ceritanya? Tuhan lah. Enggak, udahlah, nggak usah terlalu dini lah. Nggak Sinti ada ini agak punya bingung adik. dia. Masih bingung dia. Yesus itu nggak Udahlah, ada adik. Loh, Yang ada bilang saudaranya. Yesus punya adik Ada siapa? saudaranya, itulah Ada makanya. saudaranya. Hmm. Pak Richard aja tahu saudaranya Yesus. Itu ada. Aduh, Kak Cynthia belum baca Bible. Ada saudaranya, Yakobus. Tuh saudaranya tuh. Jadi gini, Cynthia nggak bisa dijadikan ini loh, kalian jadi standar Kristen yang dibilang Kristen yang benar-benar mengakui Yesus hanya sebagai utusan. Pak King. Kalau yang dasar aja itu dia bingung. Pak King, kalau Yesus punya saudara, terus ada anaknya saudaranya mengatakan, Om saya Tuhan, gitu ya. Biasa lah kalau Bang Andi, aku udah tahu Bang Andi pula-pulanya pertanyaan begitu Bang Andi. Yang lain Ya lah, iya dong. jelek lah kalau bertanya. Anaknya saudaranya Yesus itu, dia memanggil ke Yesus, omnya dia adalah Tuhan. Iya dong. Iya, dia Iya, bingung nih, itu mau manggil Om atau pemikirannya. mau manggil Tuhan nih. Bang Andi Iya itu begitu memang. Gak ada yang ngalahin dia. Kalau dia misalnya maaf ya, dia ada cekcok sama temennya, awas lu, gue bilangin sama om gue. Ya. Kenapa emang? Om gue Tuhan aja lu. Pakai Tapi bahasa Bang, inilah Bang Andi, jangan bicara yang Jadi begini, kalau secara merendahkan gitu. struktur keluarga tetap dia ada namanya saudara. Karena namanya kan dia lahir dari daging. Tuh, jadi kalau secara struktur manusia untuk keluarga ya ada saudaranya, begitu. Iya, maka kalau dengan konsekuensi itu lebih selamat pemikiran Cynthia. Jadi tetap saudara utusan Tuhan, nggak masalah. Ya itu makanya tadi kan pemahamannya dia. Kita kan tidak ada permasalahan di situ. Ini kan di mana ada pertanyaan, makanya kita menjawab. Kalau tidak Iya, ada, gini. kalau tidak ada kekuasaan dalam setiap pertanyaan itu kan tidak bisa kita juga Gini, memaksakan orang. Nelson. Iya, lebih logis mana? Lebih logis mana saudara utusan Tuhan atau saudara Tuhan? Lebih logis mana? Ini, kalau Anda berbicara tentang logis itu berarti jalurnya bukan lagi dalam keimanan orang itu. Kalau Anda berbicara logika manusianya itu tidak ada orang yang berpikir secara manusia bahwa itu Tuhan seperti itu. Jadi Anda mau bagaimana ini? Begitu banyak iman Kristen yang ada di dalam dunia ini lalu Anda katakan seperti itu, kalau secara logis tidak bisa. Iya, kita kan lagi menguji dua pemahaman sekarang. Betul. Ada pemahaman Cynthia, ada pemahaman Anda. Kalau pemahaman Cynthia sangat wajar mengatakan ada saudara Tuhan, saudara utusan Tuhan. Wajar. Wajar kan, saudara Iya. utusan Tuhan. Lalu konsekuensi mengatakan Yesus Tuhan akan terjadi sebuah istilah dalam keluarga tersebut saudara Tuhan. Gimana itu? Jadi konsekuensinya memang seperti itu kan, saya katakan secara struktur dari lembaga kekeluargaan dalam di mana dia datang di dalam dunia ini sebagai manusia untuk datang misi itu penyelamatannya itu yang tadi saya katakan dalam bahasa Yunani itu soteriologi dalam sutira itu. Makanya saya bilang begitu. Memang kan Yesus kan punya saudara karena Maria saudaranya kan pasti mengandung. Bang Ali aku terusin ya. Brother Nelson sama King Richard, aku pengen nanya gini. Apa keuntungannya punya saudara Tuhan? Silakan. Pertanyaanmu saya udah. Bagaimana Bang? Apa Kores. Ya, jangan Pertanyaanmu Bang King, yang jangan dulu, sedikit ini pertanyaan lah. lo, bener Yang Alkitabiah lah. Jangan. Tunggu saya, maksudnya apa Bang? Pertanyaan Nelson mau jawab, Nelson mau jawab.
Apa keuntungannya punya saudara Tuhan? Apa keuntungannya? Silakan. Jadi tidak di dalam pembahasan atau apa pemahaman atau pembahasan di dalam Alkitab tidak ada saling menguntungkan atau tidak ada tuh saling rugi atau untung rugi, karena di sini tidak ada yang dikatakan siapa yang untung siapa yang rugi. Tetapi di sini bahas bagaimana datangnya Yesus di dalam dunia ini, mengenai itu apa namanya saudaranya itu karena dia lahir dalam dunia ini. Oke, sip. Berarti intinya jawabannya nggak ada untungnya ya. Lanjut. Bro Nelson, kalau ponakannya berdoa itu dia berdoa kepada omnya atau dia berdoa kepada Tuhan? Begini Bang Andi, konteks pada zaman jawabkan konteks pada zaman itu di mana Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia itu, orang tuanya itu Maria, Yusuf, mereka menyembah Allah, itu Allah Bapa. Ya, dengerin dulu ya, Yesus ini punya saudara. Nah, saudaranya punya anak, kan gitu. Nah, anaknya saudaranya ini kan ponakannya Yesus. Pertanyaannya, ini ponakannya Yesus ini kalau dia berdoa kepada omnya atau dia berdoa kepada Tuhan? Begini, makanya saya jelaskan kan sama Bang Andi. Di dalam Bang Andi ini pertanyaannya selalu tendensius ini. Loh, ini kenyataan. Intelek sedikit lah Bang Andi kalau bertanya. Jangan merendahkan begitu. Loh, kok merendahkan? Jadi begini Bang Andi. Anda tendensius. Ya enggak bro, ini kan terjadi. Iya. Itu ya, jadi begini dulu tuh ya, saya jawab dulu. Jadi Yesus sedang mengajar kepada pengikut-pengikutnya bagaimana cara atau bagaimana yang mengajar siapa? Kok mengajar? Iya, maksudnya saya begini kan dia punya peperangan kan seperti itu. Ya ini loh. Ini loh, iya, ini Nelson pakai ini dong, pakai sotorologi dong jawabnya gitu loh. Maksud saya gini. Iya, apa saya jawab sotorologinya itu. Tuh kan jadi ketawa kan? Tuh kan? Bukan. Yang dijawab Pak Nelson. Itu pertanyaan tendensius tuh. Ini orang jadi ketawa jadinya. Bukan. Ya, saya paham, saya kenal dengan saya ketawanya dengan sotorologi, bukan dengar jawaban dia. Teman saya Pak Nelson, Pak King, lu jangan ikut campur dong. Saya paham, makanya saya jawab. Iya, mereka berdoa kepada Allah Bapa. Oh, tidak berdoa kepada omnya ya? Kepada omnya, kenapa mau pakai omnya? Kan disebut kan Allah Bapa. Kalau tidak ada sebut Allah Om. Omnya kan Allah Tuhan. Bapa. Allah Tanya Bang Nelson jangan dijawab yang begituan. Sudah tahu kalau Bang Andi itu pertanyaannya begini tadi King Richard mengarah ke situ dia. Apa yang mereka tanyakan saya harus jawab dengan apa yang dalam Alkitab. Kalaupun mereka tidak bisa menerima itu, tidak puas, ya itu terserah mereka. Mbak Cynthia, Mbak Cynthia jangan terpuas. Kalau mereka tidak puas dengan jawaban kita, kan sesuai dengan apa yang di dalam kitab. Kalau mereka yang jelek aja lah, Bang Andi ya. Jangan pertanyaan begitu. Ya, aku sekarang nanya ya. Netek lagi. Aku nanya ya sekarang ya. Aku nanya ya. Ini pakai gimana sih, ngambek dulu ah. Ini pertanyaannya. Ini tolong dijawab ya. Sesuai dengan Sip. Saudara-saudaranya Yesus pernah jahilin Yesus nggak? Silakan. Tidak tertulis secara merinci. Ya, oke, siap. Mengenai kerja tidak ada dalam itu. Itu kan komik atau koran. Ini yang ketawa King Richard coba. Tadi bilang jangan ketawa, dia yang ketawa sekarang. Parah. Aku udah tahu kalian tuh kalau bertanya tuh. Bang Richard. Dan kita. Nelson itu lebih berani menjawab daripada Bang Richard. Bagus. Bukan berani, jadi bahan tertawa nantinya. Kalau dijawab. Yang ketawa malah Anda nih. Yang ketawa Anda, Richard. Bahagia tuh. Mengenai siapa yang diketawain, siapa yang mau dimenangkan, bukan masalah itu bagi saya. Diskusi ini di mana kita mempertaruhkan. Bang Nelson, Anda pertanyaan mengarahkan ini Bang Nelson. Jadi mengarah ke asumsi. Satu lagi Bang Andi, satu lagi. Jangan terlalu satu lagi. Kita ini Kristen, kita harus lebih lagi, tidak apa-apa
kita harus sabar dalam hal seperti ini. Harus sabar, harus sabar. Nah, Bang Nelson, satu lagi nanya ya. Saudara-saudaranya Yesus pernah minjem duit nggak ke Yesus? Silakan. Tidak tertulis secara merinci, Bang. Oh, Richard ketawa lagi. Bang, Ini apa sih? Secara merinci, Bang. Oh, ini paling kenceng ketawanya, Cynthia. Ya udahlah kalau nggak ada, cuma nanya aja, pengen tahu. Oke, Begini, izin dulu Pak Adi, saya luruskan dulu ya. Saya luruskan dulu. Bang Adi, jadi begini dulu saya jawab. Bang Adi, tunggu saya jawab. Saya berhenti. Hari ini saya, habis ini saya stop. Ya jadi begini. Jangan juga stop, Kan jangan. saya jawab apa yang menjadi pertanyaan. Kalaupun mau ditertawakan tidak masalah. Berarti ada yang memang dia tidak pahami atau tidak sesuai dengan hatinya. Jadi tidak masalah itu bagi saya ya. Jadi gini Kita ya, Bro jawab. Nelson ya. Kita Gitu loh. berbicara Kita harus bertanggung begini. jawab. Ya kita berbicara begini berdatanya berdasarkan karena memang kan Pak King udah mengakui bahwa Yesus itu punya saudara. Iya. Dan iya. saudara-saudaranya itu kan beranak, punya anak. Artinya Yesus punya ponakan. Kan begitu. Nah, Iya. pertanyaannya adalah kan tadi ini dikembangkan. Apakah ponakannya ini tahu kalau omnya adalah Tuhan? Menurut Anda tahu apa enggak? Iya. Tahu. Lanjut. Menurut Anda tahu enggak? Jawab. Ponakannya Yesus ini tahu enggak kalau omnya adalah Tuhan? Lanjut dulu toh, habis itu baru kita jawab. Enggak, itu aja jawab aja dulu. Ponakan tahu enggak Iya. kalau omnya adalah Tuhan? Nah ini bukan diskusi kalau begitu. Diskusi dulu, bertanya dulu, baru habis itu kita diskusi apa Ya, jawab. pertanyaan cuma segitu aja, Bro. Silakan aja Oke. lanjut. Jadi iya maksudnya begini, selama Yesus ya kan dalam dunia ini secara struktur, terutama kan saya jawab secara struktur keluarga ya iya dia punya saudara. Kalaupun mereka sudah punya istri, punya anak, ya dia ponakannya. Kalau secara daging manusia ini, Bang. Jadi tidak perlu loh, kan saya jawab ini kan. Jadi kalaupun tidak ada sesuai dengan kemauan kalian atau mungkin tidak puas ya tidak masalah kan. Jadi ini kan saya jawab secara manusia, secara struktur keluarga ya memang benar dia punya saudara dan punya keluarga. Iya, maksud saya omnya ini, ponakannya Yesus ini tahu nggak dia kalau omnya adalah Tuhan? Kalau mereka jelaskan mereka punya om, ya punya om. Iya, omnya kan Tuhan. Iya, begini, makanya saya bilang tadi secara struktur manusia di dalam dunia ini, saya jawabkan begitu. Iya kan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, Iya. Bang Nelson, aku kasih tahu Bang Nelson ya. Bang Nelson di sini ya, ini kita lintas agama, ini perdebatan ya kan. Ini perdebatan loh, kita diskusi. Kita jangan terlalu polos-polos. Kalau kita terlalu polos-polos, dimainin lah Mas Yandi. Andi itu bagiannya dia yang kayak gitu, bikin bingung orang. Saya bertanya serius loh, Pak Richard. Merendahkan gitu. Enggak ada niat merendahkan. Iya. Bahkan tidak apa-apa, para uploadnya semuanya Pak begitu. Nelson, Pak Nelson saya mau tanya, izin ya Bang Andi ya, saya mau tanya ya. Pak King baperan. Yang penting begini, yang penting keyakinan kita jangan tergoyahkan. Iya. Itu masalahnya. Kalaupun mau pertanyaan seperti apapun, yang menjadi pertanyaan itu Bang King Richard, yang penting keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Betul. Respect. Kalaupun mereka bilang, makanya saya jawab tadi, kalau mereka tidak puas ataupun mereka, karena itu kan bukan keyakinan mereka. Jadi ini kan diskusi. Iya. Ya, makanya saya bilang yang penting hati saya tidak tergoyahkan. Makanya kalau saya tidak bisa pahami dengan seperti. Saya mau tanya nih ke Pak Nelson. Maksud saya. Pak Nelson, boleh tanya nggak Pak Nelson? Yang penting jangan sampai keyakinan kepercayaan kita kepada Iya. jangan goyahkan. Itu saja. Pak Nelson saya mau tanya, Anda dengar suara saya nggak? Dengar. Oke, Bunda Maria punya suami namanya Pak Yusuf. Iya kan? Iya. Betul nggak? Betul. Lanjut. Ya. Lalu status Yusuf dengan Yesus ini apa? Status Yusuf dengan Yesus. Status Yusuf sebagai suami dari ibunya Yesus apa? Ya sebagai bapak. Bapak tiri, bapak apa ini? Tidak ada penyebutan bapak tiri. Karena dia kan lahir di dalam dunia ini. Datang dalam dunia ini sebagai
manusia, maka dia akan memiliki bapa yang ada dalam dunia ini. Oke, Begitu. artinya enggak, kita kan bicara struktur hubungan keluarga ini kan bukan anak kandung itu kan? Ya enggak? Iya. Bukan anak kandung. Bukan begini. Kok Gini, aku jelasin deh, pusing kepala aku. Yesus dikandung Maria, ya anak kandung toh, kandung Maria toh. Iya, bagi Yusuf anak apa ini? Bukan anak tiri, bukan anak angkat, karena dia hanya dipercayakan untuk merawat Yesus dari kecil sampai besar. Gitu. Anak apa dong? Anak apa? Gini saya. Dia adalah Tuhan. Ya kan? Iya. Bukan itu yang saya tanya, hubungan dalam keluarga tersebut. Begini, Bang. Apa gimana? Saya membahas, saya menjawab sesuai dalam Alkitab, tidak tertulis anak tiri, tidak ada. Itu aja. Mungkin begitu. Jadi saya tidak akan menjawab dari yang itu. Jadi kalau Abang mau bilang anak tiri, silakan. Saya tidak akan mengatakan dia tiri. Saya katakan apa yang dalam Alkitab. Itu kan apa yang menjadi pemahaman Abang ini. Itu. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Aku Richard. nanya lagi. Oh iya, lanjut. Enggak, Pak. Saya penasaran mendengar jawaban Pak Richard nih. Status hubungan antara Yesus dan Yusuf apa, Pak? Kenapa? Status keluarga antara Yesus dan Yusuf itu apa? Iya, tadi kan udah bilang bapak tiri, anak tiri. Anak tiri. Berarti Cynthia, kasih keras lagi, kurang keras kau tadi. berarti Yusuf punya anak tiri Tuhan ya? Pak King jujur. Ya nggak apa-apa. Aku bilang Pak Nggak apa-apa. Nelson. Nih, Silakan Pak aja. Nelson. Oke. Kenapa ketawa Pak King? Lucu. Iya. Itu adalah anak kandung, walaupun Maria itu belum menikah. Di sana mereka itu masih bertunangan. Jadi, nih Pak Nelson ya, Tuhan itu, Allah itu mengutus ke rahimnya Maria itu apa? Harus tahu dulu. Allah itu mengutus Yesus dari perutnya seorang gadis perawan yang namanya Maria, dilahirkan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Udah. Dan Yesus itu tidak ada namanya punya om. Oh. Dari mana ceritanya Yesus itu punya om? Aku tanya, Alkitab mana? Bukan Yesus yang punya om, Yesus sebagai om di situ. Nah, Yesus sebagai nggak ada, Yesus nggak ada sebagai om. Dari mana ceritanya? Jelasin Pak Richard. Ini kok aku jelasin? Kalian nggak Andi lah. Kenapa saya? Janganlah. Jelasin Pak Richard. Dia perlu tahu silsilah keluarga Yesus. Ini malam Pak Richard kayaknya, ini malam Pak Richard happy banget. Kenapa sih? Tidak, aku ikutin aja nih. Ini Bang Andi sama Bang Ali. Pak Richard jelasin dulu. Itu seperti ini, dia nemu buruan, ya toh dimain-mainin tuh buruannya. Kok Kalau main-mainin? diterkam, dimainin dulu dia. Pak Richard jelasin ke Cynthia. Nggak langsung diterkam dia. Isi keluarganya Yesus siapa aja, Pak Richard jelasin dulu. Udahlah, kan ada semua di Alkitab. Cynthia harus banyak belajar dulu, Cynthia, ya kan. Pemahaman mengenai isi Alkitab saja, mengenai Yesus ya, lahir, dia punya saudara, ya kan. Ayahnya saja Yusuf itu sudah, walaupun orang yang ini sudah tahu, apalagi Anda seorang Kristen. Emang sih ya ngerti lah, Cynthia ini kan masih anak-anak gitulah ya. Siapa bilang? Ya harus banyak belajar lah sedikit. Kata siapa saya umurnya 33? Gimana ceritanya? Mau 34 saya. 34. Gimana ceritanya saya anak-anak? Oh, sudah 34 ya? tahun, udah tua. Iya, tapi pengetahuan dasar Alkitab mengenai Yesus masih jauh. Itu Yusuf saja, papanya Yesus, kamu bingung tadi bilang Daud. Iya kan? Salah ucap tadi, salah ucap.
Jadi Kalau jadi ucap dia. Cynthia kalau masuk di sini Jadi emang harus gini, kuat ini kamu juga saya ucap referensi. ya. Dengar dulu. Nggak asal dengar main dulu. masuk aja ya. Iya. Sudahlah ketemu Bang Andi, Bang Ali di sini. Wah, orang-orang apologet semua Gini. nih. Wah, jadi Kalau mainan mereka. gini ya. Oh enggak. Gitu. Gue nggak pernah mainin Cynthia kok. Gue diskusi dari tadi biasa aja. Enggak apa. Iya, gitu, Cynthia. Emang Kalau Anda Gini, hanya gini. kalau Cynthia Emang lu cuma pikir modal Cynthia bilang Yesus boneka hanya sebagai dimainin orang dia utusan, manusia kok. Gini. nggak cukup. Harus Seperti kuat dalilnya. seperti lagu Seven Itu. apa Gini. Sheila on Seven. Cynthia ini. Apa? Kok lagu Sheila on Seven pula nih? Cynthia ini seperti lagu di Sheila on Seven. Jadi Bang Nelson, ini saya Ya, bilang jadi sama Cynthia ini kamu. tuh ada di lagunya Sheila on Seven dia ini. Iya Cynthia. Iya Cynthia. Sevilla. Enggak apa-apa Ibu sih. ada Cynthia Anak kok Cynthia. kandung. Emang Nelson ini Jadi agak lain jalan. Yesus itu bukan om. Dan Yesus itu nggak punya om dari Tuh, dengar tuh. Bang Saya Andi, mau Yesus itu tanya. bukan om. Gimana sih? Yesus itu bukan om dari Ilmu mana ontologi. ceritanya? Alkitab mana? Kak Cynthia. Dengar tuh, Bang Ali. Kak Cynthia, dengerin ya. Setelah Yesus lahir, Bunda Maria menikah dengan Yusuf. Dari pernikahan tersebut lahir Yakobus. Yakobus itu siapa bagi Yesus? Saudara Dia itu tiri. saudaranya. Jadi Yesus itu nggak punya om. Iya. Bukan. Terus Yakobus menikah. Yakobus menikah punya anak. Anak Yakobus manggil Yesus apa? Bang cukup bang pertanyaannya bang. Nanti lebih tambah Ya rumit tetap bagi kami. Yesus, nggak panggil om. Dari mana? Oh, manggil Yesus doang gitu. Nggak ada. Yesus, tetap Yesus. Boleh kalian lihat di Alkitab. Pertanyaan mungkin juga gini Mbak ada. Cynthia. Yesus punya ponakan toh? Cynthia. Jangan nyanyi nggak Coba boleh. Nggak boleh nyanyi nggak boleh. Oke. Mbak Cynthia, Yesus kan punya ponakan dari anak saudaranya. Iya. Nah, anak saudaranya ini memanggil ke Yesus itu Om apa Tuhan? Itu. Yesus. Iya Yesus. Itu. Udah deal ini Bukan udah. om, Yesus. Ya. Nggak sopan banget nih anak manggil orang tua ya dengan nama gitu. Ya memang kan Yesus. Di mana-mana tetap Yesus. Nggak ada bedanya. Mau dia Nggak. 1000 ponaan pun tetap dipanggil apa Ya, tapi Yesus. kan kalem-kalem Om Ada nggak Yesus di gitu Alkitab kan. panggilnya om? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada di dalam Alkitab tuh nggak ada. Boleh kalian search juga di Google, nggak ada panggil tuh om, nggak ada. Iya, Tetap ada kita di lagi situ. berbicara struktur keluarga, bukan bicara apa yang Iya, tertulis. apa aja. Tapi dari pemahaman Cynthia itu lebih masuk. Jadi ketika si anak dari Yakobus ini memiliki omnya utusan Tuhan nggak masalah. Tapi kalau omnya Tuhan berabe itu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Contoh misalnya ya, kalau anaknya lagi main sama temennya, lu jangan main-main sama gue lo, om gue Tuhan lo. Nah, takutlah orang. Contoh gitu ya Nelson ya. Tapi yang menang banyak Yusuf, Bang Andi, punya anak tiri Tuhan gitu. Ya, itu. Tapi Pak Nelson kemarin ngomong kalau nggak salah itu Yesus itu bukan anaknya Bunda Maria loh, bukan anak kandung Bunda Maria ya, betul ya Nelson? Oh, nggak ada saya ngomong gitu. Oh, Saya nggak ada, tetap konsisten dalam jawaban saya. Bahwa apa? Yesus Tuhan. Itu Enggak. aja. Bunda Maria punya anak kandung toh? Iya. Ya, punya, namanya Yesus, gitu ya. Betul ya? Nah, Betul. anak kandung Bunda Maria ini Tuhan toh? Iya, Tuhan dia. Nah, oke. Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya, dia Tuhan, Yesus. Oh, berarti Bunda Maria menuhankan anak kandungnya? Iya, dia tuh itu namanya kan dia kan sudah dikatakan oleh Gabriel kan. Jadi dia udah tahu bahwa Yesus itu kan sudah jelas. Waktu di dalam Alkitab kan tertulis. Ya Engkau udah, akan bikin namanya Yesus. Ya Tuhannya Bunda Maria siapa? Iya, Yesus. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya? Bukan anaknya, tetapi Tuhan. Loh, anaknya Bunda Maria namanya siapa?
Aku secara struktur tadi saya katakan dia lahir hubungannya Maria benar. Tapi kalau berbicara Tuhan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu saya jawab. Iya, artinya Bunda Maria menuhankan anaknya. Bukan begitu. Di situ tidak tertulis begitu. Tidak ada penjelasan seperti itu. Yang dijelaskan oleh malaikat kan begitu. Dia adalah penyelamat umatnya dari dosa. Dan dia adalah Tuhan. Jadi itu sudah diketahui oleh Maria. Kan Maria yang berinteraksi dengan malaikat. Jadi pastinya ini bro, Yesus ini Tuhan. Tuhan ini anaknya Yesus ini Tuhan. Pertanyaannya jangan begitu. Pertanyaan bukan seperti itu. Pertanyaan salah kalau begitu. Coba dibetulkan pertanyaannya baru lu jawab. Yang betulnya itu tadi kalau Bang Andi bertanya, Maria punya Tuhan. Siapa? Yaitu Yesus. Itu. Ya, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Berarti kan itu kan makanya saya jelaskan. Kan saya jelaskan secara Alkitab, ya. Iya kan? Makanya saya bilang tadi mau putar apapun katanya, makanya seperti kata dalam perkalian 3 kali 4 12, 4 kali 3 tetap 12, bukan 4 kali 3 12 lalu 3 kali 4 21, bukan. Ya udah dibolak-balik tetap sama. Iya. Jadi bukan maksud saya. Bukan begitu DP pertanyaan. Salah begitu. Tapi kalau 8 tambah, masuk nggak 8 tambah 4? Bukan itu. Itu pertanyaan itu bukan dalam hal seperti begitu. Itu bukan kalkulator. Ya barusan ada yang hitung-hitung. Tidak, maksudnya saya kan cuma sebagai ilustrasi contohnya itu. Pertanyaan itu bukan seperti matematika itu. Gitu. Oke gini Bro Nelson, saya pengen tes Anda gitu ya, bahwa apakah Anda konsisten atau tidak nih. Sekarang yang di surga itu, Yesus itu masih anaknya Bunda Maria atau sudah bukan lagi anaknya Bunda Maria? Dia Tuhan. Enggak, yang di surga Yesus ini kan terangkat ke surga menurut Bible lu nih. Itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan lagi? Dia Tuhan, makanya saya jawab tadi Tuhan. Saya nggak nanya itu. Anaknya Bunda Maria ini sekarang ada di mana? Di surga, makanya saya jawab dia Tuhan. Oke, jadi Tuhan kamu anaknya Bunda Maria? Dia Tuhan. Iya, anaknya Bunda Maria toh? Maria hanya sebagai alat di mana visi penyelamatannya itu. Alat apa? Alat. Bahaya ini. Bahaya. Ketawa Bu Cynthia. Astaga, ini. Bang Andi, bertanya yang jelek sedikit lah. Jangan kita yang ini. Itu akhirnya merendahkan jadinya. Pertanyaan Anda tendensius Tadi kan saya bilang. Bentar, saya bertanya harus dah. pahami dengan yang apologetik seperti ini. Mereka mengaku kita Bang Nelson. Itu Cynthia udah cengesan terus tuh. Maaf, nih. Jadi begini, mereka mau bolak-balik. Bisa jawab, saya jawab. Bang Richard jangan sampai tergoyak imannya. Kalau Yesus tetapnya, makanya saya bilang saya mau. Gini, saya Jin. Saya mau ikut Yesus. Gini. Itu Cynthia mau ini loh, mau ngomong loh. Coba Sin, gimana Sin? Jangan tergoyangkan. Itu aja. Jadi gini. Sekali mau jelaskan bagaimanapun. Gini, Allah kan sudah dijelaskan di Alkitab Pak Nelson. Aduh, kamu tuh Alkitabnya apa ya? Pusing kepalaku. Pusing. Saya lebih pusing lagi. Allah itu. Aduh. Allah itu Cynthia gayanya kayak Bang Juma gitu loh. Gini, dengarkan gitu. Ya lanjut. Makanya saya jelasin. Yesus itu adalah utusan Allah yang dikandung jadi Yesus itulah adalah anak kandung Maria yang diutus Allah untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi yang di surga sana Yesus itu adalah anak Bunda Maria. Diulang lagi. Setuju saya itu. Mau 1000 bahasa pun tetap anak Bunda. Mantap.